Jangan mentang-mentang kita lagi punya hasil besar, lalu kita lupa akan segalanya. Karena rezeki kita, harta kita, apapun yang kita punya, itu hanya sebuah titipan sama Yang Maha Kuasa. Kalau Yang Maha Kuasa itu menghendaki untuk mengambil detik ini juga, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan mentang-mentang punya modal banyak. Kalau untuk ternak, kalau belum punya pengalaman, sangat bahaya sekali teman-teman. Sayang modal kita. Apalagi kalau modal itu modal berjalan. Contohnya kita pinjam bank. Sebelum lanjut, alangkah baiknya subscribe dulu channel Sukamdi ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dimanapun Anda berada, saya selalu berdoa semoga Anda semua selalu sehat dan saya juga sehat, amin. Oke teman-teman, hari ini saya mau melanjutkan cerita saya tentang awal ternak. Tapi yang saya mau ceritakan hari ini, kenapa mobilio saya sampai terjual untuk ngempanin burung. Namun sebelumnya saya mau menjawab dulu pertanyaan dari Om Santoso Dias. Pak Sukamdi, apakah ternak jalak suren bisa dipoligami? Semisal di dalam kandang ternak kita ada 2 ekor betina dan 1 ekor jantan. Apakah bisa ternak jalak suren dengan cara seperti itu, Pak? Terima kasih. Nah, jawaban saya begini Om Santoso ya. Karena saya belum coba, namun saya punya keyakinan atau feeling yang kuat bahwa kalau burung jalak suren kalau diternak dengan cara poligami, kayaknya itu sangat susah, Om. Karena apa? Karena burung jalak suren itu jodohnya harus dengan kreasi. Jadi kalau kreasi dengan 2 betina saya sendiri belum pernah lihat. Namun kalau di koloni, maksudnya koloni itu 1 kandang itu ada 2 pasang atau 3 pasang. Misalnya 2 pasang ya jantan 2, betina 2. Itu saya pernah lihat. Namun kandangnya juga lumayan gede. Waktu itu saya lihat ukuran kandang itu hampir 4 meter persegi. Itu dikasih 2 pasang itu, Om. Itu bisa di koloni seperti itu. Toh memang di alam liar kan burung jalak itu rata-rata berkelompok atau bergerombol ya, Om. Makanya kalau koloni mungkin bisa. Itu pun mesti memerlukan kandang yang cukup besar. Karena kalau nggak besar tetap nanti yang jantan sama jantan itu saat birahi itu pasti galak dan ingin berantem. Nah itu Om, kalau untuk dipoligami saya belum pernah nyoba dan saya juga belum pernah lihat. Untuk itu saya jawabannya seperti itu. Misalnya bisa, sangat susah, dan bisa jadi nggak bisa, Om. Itu. Oke, kita lanjut cerita tentang awal saya ternak. Yang kemarin saya ceritakan bahwa saya juga mengalami punya penghasilan sebulan itu 27 juta. Namun sekarang yang akan saya ceritakan tentang kenapa saya sampai jual mobil atau mobilio saya terjual hanya untuk ngempanin burung gitu. Dan ini ada tetesan teman-teman, rencana nanti mau saya jual ini di sini nih. Nggak tahu udah netes semua apa belum, kita lihat. Oh belum, masih satu. Ini pada geladakan semua. Oke, kita lanjut ya ceritanya. Pada awalnya sebelum saya beli mobilio, kenapa mobil itu juga sampai terjual? Mobil itu saya beli juga dari hasil burung teman-teman. Jadi gini, saya pernah punya burung jalak Bali 4 pasang, murai batu 8 pasang, dan sisanya burung jalak suren. Itu nggak tahu ada berapa banyak yang jalak surennya karena saya kandang memang nggak ngitung. Saya kalau bikin kandang ini seriet ini bikin nggak sekaligus jadi teman-teman. Mengikuti modal saya, misalnya sehari dapat 1 kandang 2 kandang gitu, jadi terus jadi lama ini nggak sekaligus jadi. Di sini sudah jadi semua, di dalam juga masih ada 14 plong waktu itu, 14 kandang penuh semua. Pokoknya murai batu 8 pasang, jalak Bali 4 pasang, sisanya burung jalak suren. Nah pada waktu itu saya mempunyai hasil 27 juta per bulan. Itu sampai berapa lama, berapa bulan itu saya nggak ngitung. Nah di situ kita beranikan untuk beli mobil, namun nyicil ya teman-teman, kredit gitu. Jadi saya sebagian buat DP uang saya, uang hasil itu, terus saya siap untuk angsur gitu. Karena saya hitung-hitung hasil dari ternak saya yang 27 juta
per bulan itu menurut saya kalau buat kredit nyicil utang per bulan 3 juta itu menurut saya masih ringan lah itu. Dan nggak nyangka yang namanya hidup atau penghasilan seseorang itu nggak bisa disangka-sangka ya teman-teman. Untuk itu nanti cerita saya ini poinnya bisa diserap bahwa jangan mentang-mentang kita lagi punya hasil besar lalu kita lupa akan segalanya, karena rezeki kita, harta kita, apapun yang kita punya itu hanya sebuah titipan sama Yang Maha Kuasa. Kalau Yang Maha Kuasa itu menghendaki untuk mengambil detik ini juga, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, waktu saya ambil mobil untuk bayar pertama dan kedua itu masih bisa, oke, masih produk. Namun seperti cerita saya yang kemarin, lalu saya menghadapi ini nyeri buhari atau nyelamatin almarhum ibu saya. Nah, kebiasaan di kampung setiap kita punya ewoh atau punya hajat, ya walaupun hanya selamatan seperti itu, kita pasti ngundang tetangga saudara untuk bantuin masak-masak atau apa gitu. Jadi waktu itu di sekeliling sini teman-teman. Nah, kemarin juga pernah saya sampaikan, namun ini saya sampaikan lagi di wilayah sini nih, di wilayah sini nih. Ini dulu dibikinin rumah-rumahan, jadi di bawahnya untuk ibu-ibu masak itu teman-teman. Sampai ke sana itu, sampai di sana. Nah, itu penuh rumah semua. Jadi di situ ramai sekali ibu-ibu masak itu teman-teman. Nah, waktu itu sebelumnya saya seperti cerita saya kemarin, sebenarnya saya khawatir, takutnya nanti burung saya pada stres, bagaimana ya pikir saya. Namun karena kita itu tetap berat ngikutin adat, karena kita masih ada orang tua dan orang tua harus seperti itu, makanya saya ngikut saja. Dan benar saja teman-teman, setelah selesai saya punya punya hajat yang nyelamatin almarhum ibu saya itu, benar saja burung saya stres semua dan semuanya enggak produk sama sekali sampai 10 bulan itu kalau nggak salah. Jadi teman-teman, selama 10 bulan burung saya itu satu pun nggak ada yang produksi. Jadi waktu saya bayar mobil, nyicil mobil, itu saya pakai uang kantong karena nggak punya hasil. Jadi uang kantong teman-teman saya ngangsur itu, pakai uang kantong sebulan itu hampir 3 juta. Lalu ngumpanin burung ini saya hitung-hitung hampir habis 2 juta tiap bulannya. Jadi kalau 3 juta sama 2 juta itu sudah 5 juta. Belum kebutuhan kita sehari-hari. Itu kita nggak hitung habis berapa kebutuhan hidup sehari-hari. Tahu sendiri di kampung teman-teman. Kalau hanya untuk makan mungkin bisa dihitung habisnya seberapa. Tapi yang nggak bisa kita prediksi yaitu dadakan. Misalnya tetangga ada yang pesta atau apapun itu, pokoknya banyak sekali pengeluaran yang nggak bisa dihitung, nggak bisa diprediksi kalau hidup di kampung teman-teman. Jadi itu habis banyak itu sampai 10 bulan. Nah saya jadi stok duit yang tadinya ada, selain kita juga ngandelin hasil burung yang 27 juta per bulan itu nggak ada sama sekali, duit habis. Mau nggak mau saya harus ngalahin salah satu, jual burung atau jual mobil gitu. Nah karena waktu itu saya pikir burung-burung saya itu akan bisa didandani dan bisa produk seperti sebelumnya, untuk itu saya kalahkan mobilnya. Pikir saya kalau mobil dijual ada modal buat ngempanin dan kita pun berhenti membayar kredit. Nah jadi pengeluaran agak berkurang, namun kita masih tetap bisa mempertahan burung yang sudah ada karena kita punya uang hasil jual mobil, pikir saya teman-teman. Nah sampai berapa lama kemudian mobil sudah terjual sampai lumayan lama, itu burung-burung pun juga nggak ada yang produksi. Lama sekali itu nggak bisa produksi teman-teman. Akhirnya mau nggak mau saya jual-jualin itu burung. Awal-awalnya yang saya jual itu jalak Bali, lalu murai batu. Jadi benar-benar habis itu teman-teman, burung tinggal 4 pasang. Awal-awalnya saya stop ngejualin itu. Nah kita bingung mau kerja apa, akhirnya saya pontang-panting ke sono kemari buat cari kerja, buat pertahanan makan gitu loh teman-teman.
Nah, setelah kita ya dapatlah kerjaan untuk ini itu dari luar, bisa pertahanan buat makan. Akhirnya burung pun saya mulai terpanggil lagi. Sebelumnya saya sudah hampir putus asa teman-teman, saya sudah hampir nggak mau ternak burung lagi itu. Tapi kan sayang, saya bikin kandang itu habis ratusan juta teman-teman. Kalau nggak dimanfaatin sayang sekali gitu loh. Akhirnya saya terpanggil lagi untuk memperbaiki bagaimana ternak, yang intinya pada waktu itu saya ditegur sama Yang Maha Kuasa, jangan terlalu sombong dan kita harus selalu ingat dalam keadaan tidak lupa akan segalanya. Itu menurut saya itu seperti itu teman-teman. Akhirnya burung yang tadinya masih 4 pasang dan belum produk juga, yang 2 pasang kita jual lagi, tinggal 2 pasang. Tapi yang saya sisain 2 pasang ini yang saya masih anggap itu muda, dan kalau nanti mau produksi setelah saya dandanin pasti bagus gitu, karena masih muda, jadi harapannya masih ada. Benar saja, setelah kita dandanin burung itu produksi. Nah, hasil produksi itu belum saya jual teman-teman, rencana untuk mengembangkan lagi. Nah, berhubung daripada lama saya masih punya duit sedikit, akhirnya saya beli lagi 3 pasang untuk jangkepin anakan yang dari 2 pasang sisanya ini loh teman-teman. Jadi saya beli yang usianya setara, waktu itu makan kering lah gitu, usia sekitar 4 bulan. Jadi saya beli 3 pasang, punya sendiri 2 pasang, akhirnya punya 5 pasang, dan saya ombyokkan di sini untuk menjodohkan teman-teman. Jadi saya kalau menjodohkan burung selalu saya ombyokkan seperti ini, karena efisien, enak, dan mudah. Dan kalau nasib kita bagus, misalnya kita ngejodohin 5 pasang begitu, itu bisa pas jenis kelaminnya teman-teman. Walaupun dari kecil itu kita belum punya kepastian jenis kelaminnya, namun kan kita punya prediksi, ini jantan, ini betina, ini jantan, betina. Walaupun kadang salah tapi banyak benernya. Apalagi kalau kita itu lagi hoki, punya nasib bagus, ketika sudah pada jodoh pun pas. Jadi 5 pasang itu bisa jantan 5, betina 5, itu pas, itu nasib kita. Ya selain kita sebelumnya memang mempunyai pengalaman untuk prediksi jenis kelamin, dan kita punya hoki, itu bisa pas jodoh 5 pasang. Nah, setelah yang 5 pasang itu pada jodoh, yang 2 pasang indukan itu saya jual teman-teman, saya ganti yang 5 pasang. Maksud saya tujuannya ini, saya kalau ternak burung itu enakan kalau yang kita pelihara itu mau 5 pasang mau 10 pasang kalau usianya setara. Jadi kalau produksi bareng, kalau berhenti bareng. Jadi jangan sampai kita punya 20 pasang itu, misalnya yang produk 10 pasang, yang berhenti 10 pasang, nanti begitu terus selamanya. Akhirnya hasil kita buat apa? Hanya muter buat ngasimpan saja teman-teman. Makanya ikutin terus channel saya, karena kalau kalian itu bisa meresapi, bisa mencerna apa yang saya sampaikan, nanti saya jamin itu pasti sukses gitu teman-teman. Jadi kalau ternak burung jangan awal, misalnya kita punya 10 pasang nih, masih produksi yang 3 pasang, lalu yang 7 pasang sudah mejen, brodol atau apalah itu, tapi yang 3 pasang masih produksi. Nah itu kalau menurut saya jangan dipertahan, jual saja semua, terus ganti yang muda, ganti yang baru, pokoknya usianya setara. Kalau produksi harus diusahakan bareng, kalau berhenti juga bareng. Jangan kita awal untuk ngejual, misalnya yaitu tadi ada 10 pasang, yang 3 pasang masih produksi, yang 7 pasang mejen, lalu yang dijual cuman yang 7 pasang, yang 3 pasang sayang. Jangan seperti itu. Nanti ketika 3 pasang itu kita sisakan, lalu kita beli lagi, nanti produksinya pasti nggak bareng lagi, dan hasilnya muter saja di situ buat ngasih empat. Itu teman-teman, percayalah sama saya. Jadi kita nggak usah awal, kalau misalnya memang sudah bermasalah, ada yang produk, ada yang nggak, jual aja semua, wush. Tuh teman-teman, jadi ini tip, saran, dimasukan untuk teman-teman semua. Dan pesan saya teman-teman, jangan mentang-mentang punya modal banyak. Kalau untuk ternak harus berilmu dulu, nimba ilmu dulu, banyak pengalaman dulu. Jangan ujuk-ujuk langsung modal banyak. Kalau belum punya pengalaman, sangat bahaya sekali teman-teman. Sayang modal kita. Apalagi kalau modal itu modal berjalan. Contohnya kita pinjam bank atau apalah, nggak ada yang disebut atau apa. Pesan saya jangan. Modal mati teman-teman. Jadi daripada kita punya sesuatu yang nggak bermanfaat, misalnya kita jual atau apa, nah itu buat modal seadanya saja, nggak usah maksain itu teman-teman. Jadi seandainya nanti ada apa-apapun, kita nggak kelabakan,
kita nggak punya tekanan yang masih ada sangkutan untuk tanggung jawab, misalnya kredit, angsur, atau bayar utang. Nanti soal ingin mengembangkan yang banyak, ya sudah, dari hasil itu saja. Sama kalau misalnya mau nambah modal, nanti kalau kita sudah ngawalin ternak 3 pasang atau 5 pasang, kan kita dapat pengalaman, dapat ilmu harus bagaimana gitu. Itu teman-teman, jadi ceritanya seperti itu. Waktu saya awal ternak, saya memang pernah mengalami hasil 20 juta sebulan. Namun saya juga pernah ngejual 1 unit mobilio untuk memberi pakan burung yang ada. Itu. Jadi intinya di sini pesannya, jangan lupa walaupun kita itu punya penghasilan yang banyak atau ekonomi kita lagi bagus, jangan lupa akan keadaan. Tuh poinnya teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang ini sudah mulai berkembang dan sisi Om Juat sini nggak pernah lowong, selalu ada isi, dan di kandang sana penuh semua. Sekarang alhamdulillah teman-teman, ini sudah pada produksi. Tapi ini rencana mau saya jual, saya mau ngurangin indukan paling enggak 5 pasang karena mau buat lebaran. Itu pun kalau ada yang mau teman-teman, kalau ada yang minat bisa datang ke sini milih sendiri. Mau milih yang lagi keadaan bertelur boleh, mau milih yang keadaan lagi netetas boleh. Itu bebas di sini teman-teman. Nanti harga kita negosiasi di sini. Intinya harga yang paling terendah indukan dari 1,5 juta sampai 2.200.000. Itu yang terendah 1,5 juta, yang tertinggi 2.200.000. Kenapa beda Om? Karena indukan kualitasnya juga beda, usianya juga ada yang beda teman-teman. Itu makanya untuk itu kalau teman-teman pengen minat merah indukan burung jalak suren, bisa datang ke sini. Saya mau ngurangin paling enggak 5 pasang teman-teman. Murai batu juga boleh, indukan murai batu. Dan ini saya tetap masih dalam tahap kegagalan untuk kandang aviari teman-teman. Nah tuh, itu saya anggap gagal, tapi kita ceritakan di lain kesempatan untuk kandang aviari ya teman-teman. Jadi ini yang saya ceritakan tentang ternak jalak suren gitu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit membantu dan berguna untuk teman-teman dan dulur-dulur semua. Segala kurang dan salah cara saya menyampaikannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam lestari, salam paseduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.